Hari Senin, 14 Juli tahun 2025. Ini adalah analisa kami. Selama ini banyak sejarah yang ditutupi oleh kekuasaan, sehingga semua informasi menjadi gelap dan tidak bisa diakses secara transparan oleh masyarakat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendiamkan umatnya di negeri ini selamanya berada dalam kegelapan. Mari kita mulai berikut ini. Analisa ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Benarkah sosok Joko Widodo alias Jokowi itu tidak hanya satu orang? Pertanyaan-pertanyaan di dalam masyarakat akar rumput mulai banyak bermunculan sejak tahun 2018 hingga hari ini. Benarkah Jokowi yang tampil akhir-akhir ini adalah Joko Widodo yang dulu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Ataukah sosok lain yang memerankan Joko Widodo sesuai dengan peran dan kebutuhan sang sutradara? Apakah kalian masih ingat dengan video ini? Mari coba kita tonton sesaat untuk merefresh ingatan kita semua. Beberapa bulan yang lalu, ada sebuah video yang disebarkan oleh akun Instagram @m.bahrunajah yang memperlihatkan adegan penolakan Iriana saat hendak dirangkul oleh sosok mirip Joko Widodo. Hal tersebut kemudian menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa Iriana tidak mau menerima rangkulan karena sosok yang mirip Joko Widodo tersebut bukanlah suaminya, Joko Widodo asli yang selama ini menjadi ayah dari anak-anaknya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Dengan mengingat kembali video tersebut, maka pertanyaan-pertanyaan masyarakat akar rumput tentang kecurigaan bahwa banyak sosok yang berperan sebagai Jokowi semakin menguat. Tahun demi tahun siapa yang tampil sebagai sosok Jokowi adalah sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang sangat penting diketahui adalah bahwa ada beberapa pemeran Jokowi sehingga kapan saja diperlukan maka cloning Jokowi bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Perhatikanlah foto-foto dan video-video dari waktu ke waktu dan dari kejadian demi kejadian secara cermat. Tidak selamanya cloning yang muncul akan menggantikan peran sebagai Jokowi. Semua diatur sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi. Pada era tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, Jokowi yang asli menjadi sebuah tanda tanya. Joko Widodo alias Jokowi yang datang dari Solo dikenal sebagai sosok yang sederhana, pendiam, dan rendah hati. Cara bicaranya lugas, suaranya tinggi dan canggung. Wajahnya kurus alami dan kulit coklat terang. Senyumnya penuh rasa hormat, serta menyukai belusukan untuk dekat dengan rakyat-rakyat kecil. Di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kejahatan bersembunyi selamanya. Kejahatan pada akhirnya akan terungkap dan terbongkar, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui, serta keadilannya akan ditegakkan. Terungkapnya sebuah kejahatan akan memiliki hikmah, yaitu sebagai pelajaran bagi manusia agar menjauhi perbuatan buruk, serta sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang manusia, lalu kalian saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Al-Baqarah ayat 72. Al-Quran mengakomodir kisah Bani Israel yang begitu panjang dan begitu luas. Ini adalah ibrah besar agar umat yang membaca Al-Quran mampu mendeduksi kisah ini menjadi pelajaran atau ibrah dalam menjalani kehidupan, terutama dalam membangun peradaban manusia. Bani Israel adalah contoh buruk peradaban manusia karena mereka selalu melawan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok dan membuat hukum baru dalam kehidupan mereka. Demikianlah apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi selama 1 dekade terakhir ini di Republik Indonesia tercinta, yaitu dengan memporak-porandakan tatanan yang sudah ada dan membuat hukum-hukum baru untuk melancarkan setiap hasrat dan nafsu keserakan mereka. Semua keburukan akan terungkap dengan cara Allah. Maka dalam Al-Quran kita selalu dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keburukan akan dibalas dengan keburukan. Tidak ada yang tersembunyi kecuali tercatat oleh Raqib dan Atid. Dalam hukum pidana, bisa saja hakim memutuskan yang tidak membunuh adalah pembunuh, atau yang tidak bersalah menjadi yang bersalah karena tidak adanya bukti dan kekalahan argumentasi.
Akan tetapi pengadilan Allah, baik di dunia maupun di akhirat, tidak akan pernah salah. Oleh sebab itu ingatlah, semua kebaikan akan terungkap kepada manusia. Walau kita menyembunyikan, walau kita tidak pernah posting di medsos, Allah yang mempromosikan kebaikan kita. Sama halnya dengan keburukan, walau tidak diposting, tidak diceritakan, bahkan disembunyikan akan segera terungkap. Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Selanjutnya, jika kita menelisik pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan awal transisi, penampilan Jokowi mulai berubah wajah, tampak lebih bersih dan kulit putih, pipi lebih penuh dan suara lebih terlatih dalam berbicara. Dan rakyat pun akhirnya bertanya, kenapa gesturnya menjadi kaku? Dalam beberapa video menunjukkan bahwa rahang lebih kotak dari biasanya. Timbul pertanyaan, apakah ini orang yang sama? Suara rakyat mulai bergema mempertanyakan kejanggalan tersebut. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, bagian ini adalah wajah kedua dan ketiga. Tahun 2016, wajah semakin berbeda. Kulit seperti diberi efek kosmetik, rahang semakin tampak keras, sorot mata makin tajam seperti militer, suaranya berat dan datar dan penuh nalar teknokrat. Tahun 2018, senyum mulai hilang, gestur kaku dan tatapan kosong, narasi-narasinya mulai terputus dari nurani kerakyatan, semakin banyak yang mempertanyakan. Yang awalnya Jokowi milik rakyat, berubah menjadi Jokowi milik sistem. Kemudian memasuki tahun-tahun 2020 sampai dengan 2022, Jokowi di masa pandemi. Pada era ini muncul wajah baru lagi, bagian pipi tebal dan wajah tak berkeringat, kulitnya seperti dipoles lilin, suaranya bariton, bibir dan mulut seperti tidak sinkron dengan kata yang diucapkan, tatapan mata kosong, tangan kaku dan bahasa tubuh datar, logat Jawa hilang, dan terkadang muncul dialek asing. Saat ini, banyak orang yang penampilannya alim dan mencerminkan ahli ibadah, namun sifat kejujurannya masih sangat memprihatinkan. Didukung lagi dengan adanya argumen yang menyesatkan, bahwa jujur itu membuat diri menjadi hancur. Jujur dapat berarti mengungkapkan segala sesuatu dengan apa adanya. Dalam beberapa kasus, jujur dapat menyebabkan masalah. Jujur dapat berarti menghadapi kenyataan yang pahit. Misalnya, kebenaran tentang diri sendiri yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, atau bahkan hancur. Jujur dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, hubungan yang rusak, atau bahkan ancaman fisik. Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kehancuran. Dengan begitu, banyak orang yang menyepelekan kejujuran dan lebih memilih untuk berbohong. Selanjutnya, tahun 2023 sampai tahun 2024 merupakan versi simbolik dan transnasional. Ada sosok Jokowi lain yang tampil di depan dunia, wajahnya sangat tampak lebih muda untuk usia 60 tahunan. Nada suaranya dapat berubah dalam satu kalimat, dan senyumnya sudah sangat jarang. Sosok ini menjadi simbol bukan lagi pemimpin rakyat, melainkan dia menunjukkan dirinya sebagai penjaga sistem. Dari sorot matanya sudah tampak tidak ada lagi simpati, namun yang ada adalah kalkulasi semata. Di dalam video-video yang beredar, rakyat sudah berkesimpulan bahwa itu bukan lagi seorang Jokowi, tetapi sosok lain yang sedang berperan sebagai Jokowi. Pada tahun 2025, sosoknya semakin asing. Yang tampil hanyalah sebuah simbol. Bibir dan dahinya tidak lagi bergerak serasi, serta tangan sering gemetar halus. Tatapan matanya kosong, suaranya menjadi lamban dan kaku. Rakyat akhirnya tidak lagi melihat seorang manusia, melainkan hanya boneka kekuasaan semata. Dan akhirnya semua dipertanyakan oleh rakyat, mulai dari asal-usul jati diri, keaslian ijazah pendidikannya, serta dokumen-dokumen lain yang terkait dengan diri Jokowi. Sebab kenapa bisa mulai wajah, suara dan gayanya menjadi berubah secara drastis dalam jangka waktu yang relatif singkat.